Banjir luapan Sungai Citarum merendam ribuan rumah warga di 3 kecamatan Kabupaten Bandung, tepatnya di Dayakolot, Bale Endah, dan Bojong Soang. Di Kampung Lewi Bandung, Desa Citerep, Kecamatan Dayakolot, ketinggian air mencapai hingga 1,5 meter. Banjir merendam jalan perkampungan hingga aktivitas warga terganggu. Pemerintah kabupaten kabarnya telah membangun kolam penampungan air, namun belum bisa menjadi solusi banjir luapan Sungai Citarum. Dan inilah video dari atas kondisi banjir yang melanda di wilayah Dayakolot, Kabupaten Bandung, pemirsa. Seperti yang kita lihat ini ya, banjir rata merendam rumah dan beberapa ruas jalan. Dan lalu lintas kabarnya terganggu, jalur yang tidak bisa dilewati yakni Jalan Raya Dayakolot dan Jalan Gang Pasir terhalang genangan air. Banjir diduga diakibatkan curah hujan tinggi, saluran pembuangan air belum optimal, sehingga merendam beberapa kawasan seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini, pemirsa. Sementara itu, bencana tanah longsor terjadi di Kampung Condong, Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 5 rumah dilaporkan rusak dan 3 warga diduga tertimbun. Inilah kondisi longsor yang terjadi di Kampung Condong, Desa Wargaluyu, Arjasari, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pemirsa. Kita bisa lihat pergeseran tanah dari lereng gunung di Napel dengan ketinggian 80 meter menimpa rumah-rumah warga. Ini jumlahnya sekitar 5 rumah warga. Longsor dipicu curah hujan tinggi yang mengguyur kemarin. Dan akibat peristiwa ini 3 warga dilaporkan tertimbun material tanah dan masih dicari hingga sekarang. Sementara 1 korban dievakuasi dalam kondisi selamat, terluka di bagian kepala dan sudah dibawa ke rumah sakit Nambo untuk mendapat penanganan medis. Longsor juga membuat akses penghubung 2 desa di Kecamatan Cililin terputus. Akibatnya ratusan warga desa Nangrang terisolir, tak bisa mengakses layanan pendidikan, kesehatan hingga memutus akses ekonomi. Masyarakat terus dihimbau selalu waspada terhadap ancaman bencana hidrometeorologi di masa pancaroba. Dari kajian BPBD, wilayah Bandung Barat masuk rawan bencana longsor, banjir, dan angin kencang. Korban akibat bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh yang terjadi beberapa hari terakhir terus bertambah. Data sementara total 897 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Inilah detik-detik pemotor dan kendaraannya terbawa arus banjir yang terjadi di kota Sukabumi, Jawa Barat. Sejumlah warga berupaya menyelamatkan korban yang terbawa banjir. Derasnya air membuat kendaraan roda 4 mogok di tengah jalan sehingga membuat pengendara terjebak di dalam mobil. Kejadian itu membuat warga yang berada di lokasi kejadian panik dan meminta pertolongan warga lainnya. Tak hanya itu, banjir juga membuat gerobak milik pedagang ikut terbawa hanyut derasnya arus banjir. Selain itu, hujan deras membuat belasan rumah yang berada di Kelurahan Selabatu terendam banjir setinggi 1,5 meter. Nggak ketahan, air dari belakang, saya langsung masuk. Terus dari depan juga masuk air. Airnya dari selokan atau dari mana? Selokan. Setinggi ini pernah nggak sebelumnya? Belum, baru hari ini banjir segini gitu kan. BPBD Kota Sukabumi terus memantau perkembangan banjir dan menghimbau warga untuk selalu waspada. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Sungai Citarum meluap, ribuan rumah warga di 3 kecamatan Kabupaten Bandung, Jawa Barat terendam banjir hingga 1,5 meter. Pemirsa, tanggul laut Muara Baru bocor di sejumlah titik hingga 7 RT di Penjaringan, Jakarta Utara terancam terendam banjir. Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara akhirnya melakukan perbaikan di tanggul laut Muara Baru.
Kebocoran air laut merembes di sejumlah titik tanggul laut di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Bahkan kebocoran besar tanggul laut sempat direkam oleh warga dan viral di media sosial. Menurut warga, awalnya hanya air laut yang rembes. Namun setelah 3 tahun, lama-kelamaan terjadi kebocoran deras. Warga yang khawatir sudah melaporkan terkait kebocoran namun tidak ada tanggapan. Jika tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan sebanyak 7 ruko tetangga yang berada di pinggir tanggul akan terendam. Tanggul bocor ini sudah 3 tahun ke belakang itu udah bocor, udah sering bocor. Cuman kita kadang lapor ke RW ini bahwa ini ada bocor, RT nih. Cuman ya nggak ada tanggapan. Mungkin ini sudah viral, udah nyampe ke gubernur, akhirnya lah sampai ke SDA turun tangan. Saat ini lagi diperbaiki berarti? Iya, alhamdulillah sih diperbaikin. Setelah viral di media sosial, akhirnya Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara lakukan penambalan. Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara menyatakan perawatan tanggul berusia 10 tahun ini merupakan kewenangan PT Pelindo karena berada di tanah PT Pelindo. Namun Sudin SDA Jakarta Utara tetap akan membantu untuk melakukan perbaikan. Nah, penanganan yang kita lakukan sebenarnya adalah penanganan saat ini, penanganan sementara. Kita lakukan penambalan pada segmen-segmen yang di belakang sipel ini yang kosong. Kita lakukan pengurutan dengan karung pasir. Selanjutnya untuk konstruksi beton yang keropos kita lakukan penambalan. Gitu. Untuk saat ini tadi pagi kami pantau pada saat tinggi muka air laut atau ROP itu pada posisi 265 cm PP ini masih cukup relatif aman. Cuma memang tidak bisa bertahan lama. Rencananya, Suku Dinas Sumber Daya Air akan membangun tanggul baru di belakang tanggul yang sudah ada untuk memperkokoh tanggul. Kebocoran tanggul sepanjang 500 meter ini disebabkan korosi air laut, merembes ke celah di banyak titik hingga rawan jebol jika terus-menerus digerus oleh pasang air laut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dari Jakarta kita ke Jawa Barat, hujan deras mengguyur Sukabumi menyebabkan belasan rumah terendam banjir. Tak hanya rumah, banjir juga mengakibatkan sepeda motor dan gerobak pedagang terbawa hanyut. Ini data dari Geoportal Data Bencana Indonesia BNPB hingga pukul 4 sore ini pemirsa, sehingga data ini pun bisa saja berubah ya, terus diupdate menit per menitnya. Tapi informasi yang kami dapatkan terakhir sekitar total 897 orang meninggal dunia. Sementara itu 4.200 orang terluka dan 451 orang lainnya dilaporkan hilang. Bencana terjadi di 52 kabupaten di Pulau Sumatera membuat lebih dari 100.000 rumah warga hancur. Dan kami informasikan Anda bisa lihat update terkininya di website BNPB. Itu jumlahnya yang juga terus bertambah ya.